Halo semuanya, gue Aston dan lu menyaksikan Single Origins Podcast. Hari ini kita kedatangan seseorang yang punya pengaruh besar di skena specialty coffee di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Tahun 2014, dia buka Kopi Theory yang kini menjadi coffee shop dan roastery besar di Makassar. Ia juga seorang Q-grader yang meraih banyak prestasi di kompetisi Cup Tasters. Setelah menang Indonesian Cup Tasters Championship di 2019, dia mewakili Indonesia di World Cup Tasters Championship. Selanjutnya, dia juara 3 di Indonesia Cup Tasters musim 2020-2021. Tamu kita ini juga teman baik gue yang baru kenalan kemarin, tahun kemarin persisnya ya. Iya Pak Stan, siap. Di Busan, di Korea waktu WBC. Dia suka traveling buat nyobain kopi di banyak negara dan tahun lalu ya kita jalan-jalan di Busan bareng-bareng juga ya. Iya. Please welcome Rahmat Fatrianto, Siap. a.k.a. Trian to Single Origins. Welcome Trian. Halo. Thank you ya udah Siap, baik, Pak datang Aston, ya. menjadi tamu. Gue inget banget terakhir waktu pertama. Sebenarnya udah ketemu berapa kali tapi baru Iya. bener-bener kenalan di Busan ya. Baik, ya. Dan gue juga cukup surprise ketemu orang kayak kamu yang mungkin nggak banyak teman dari asli Sulawesi juga ya gitu. Iya, Pak. Tapi kayak bukan kayak orang Sulawesi, kayak orang Jawa ya. Sangat sopan, humble Baik, siap. gitu. Jadi senang banget bisa ketemu di Busan tahun lalu, terus pasti setiap kali ada acara kopi juga ngobrol bentar ya, ketemuan. Jadi hari ini gue pengen banget dengerin cerita lu, meskipun kita kenal tapi gue belum tahu benar-benar origin lu waktu mulai di specialty coffee itu kayak gimana, perjalanan kamu dari dulu sampai sekarang. Jadi mungkin kita mulai aja kali ya. Boleh. Kira-kira lu kapan sih kecemplung ke dalam specialty coffee? Yes. Kecemplung di industri kopi itu 2010 Pak Aston. 2010 itu saya pernah kerja di event organizer. Dan setelah di event organizer saya buka advertisement di Makassar, tapi ya seperti itulah, advertisement di Makassar itu dikiranya tukang cetak. Oh, tukang printing tukang ya? printing ya. Okay. Jadi akhirnya 2010 sampai 2012 itu masa peralihan yang kayak kayaknya passion gue bukan cuma sekedar di ad, kayaknya saya mau pengen nyari sesuatu bisnis yang lebih menarik, yang lebih bisa bertemu dengan banyak orang. Karena kedua hal yang saya lakukan itu sebenarnya kayak sebuah hal yang berkesinambungan antara advertisement dan bertemu dengan orang-orang baru. Nah akhirnya karena saya sering ngopi, akhirnya saya suka keliling-keliling, akhirnya nyoba-nyoba kopi awalnya di 2010 itu sampai 2012. Keliling Indonesia untuk cari kedai-kedai kopi. Emang sudah dari awalnya suka jalan sih. Suka jalan, suka explore ya. Explore, bener. Nah akhirnya 2012 perusahaan ads-nya saya itu bangkrut Pak. Bangkrut, yang dimana anak-anak perusahaannya yang ada dalam kantor itu pada layout semua. Tiba-tiba keluar, tiba-tiba cabut dari tempat percetakan saya. Nah di situ saya mikir ya udahlah, saya starting point dengan bisnis baru. Akhirnya saya nyari tuh. Akhirnya sambil main ngopi-ngopi, saya jualan cabai juga Pak. Cabai botolan gitu. Jadi karena cabai inilah akhirnya saya harus cari tahu source tempat penjual cabai yang mentah di Makassar. Dan akhirnya ketemunya bukan cabai malah. Kopi. Ketemunya malah di gudang-gudang itu semua mereka jualannya biji kopi. Nah start point-nya akhirnya 2012 itu saya jualan green bean Pak untuk keliling. Jadi awalnya green bean. Di bean awalnya green bean. Akhirnya saya ngirim ke Bandung beberapa karena ada permintaan dari teman saya yang di Bandung. Dan akhirnya saya penasaran juga, wah ini kok saya belinya tuh hari masih 25.000 Pak green bean-nya. 25 sampai sekitar 50 ribuan, 45 lah, 25 sampai 45 ribu per kilo. Dan akhirnya penasarannya adalah mereka repeat order. Dan saya cari tahu dan ternyata jualannya mereka lebih mahal. Iya, ternyata lumayan ya. Iya, ternyata jualan roastery. Ya. Roastery itu marginnya lebih gede. Wah, hampir 200 kali lipat. Lebih malah. Iya. Tapi gue pengen nanya, Tian. Kan ya bisa dibilang Sulawesi, apalagi yang namanya Toraja kan cukup terkenal lah ya. Secara origin di kopi dan di Indonesia banyak
peminatnya, bahkan sampai terkenal dengan orang Jepang. Orang betul. Jepang tuh sama Toraja udah cukup terkenal gitu. Kalau mungkin agak mirip sama Aceh ya, sangat terkenal ya secara growing region di kopi. Tapi setahu gua yang orang Sumatera, apalagi orang Sumut, ya kan kayak istri saya ya kan budaya minum kopinya tuh sangat kuat gitu. Mungkin salah satu faktor yang menurut gue ya karena emang kebun kopi deket di sana gitu. Benar. Ini sama nggak dengan ciri khas orang Sulawesi? Kalau orang Sulawesi dengan kopi itu sebenarnya tidak sedekat itu juga Pak. Karena kebun kopi di Sulawesi, apalagi di daerah Toraja, itu sangat susah dijangkau. Karena pertama berbeda dengan kebun kopi yang ada di Bali atau di Bandung, yang kita naik mobil udah nyampe deh kebun kopi. Kalau di daerah saya itu kita harus simpan mobil dulu di kota, di Tanah Toraja, terus kita harus naik jeep atau naik hardtop untuk naik melanjutkan perjalanan ke kebun kopinya Pak. Jadi mungkin tidak seperti itu juga Pak. Nah tapi budaya-budaya ngopi untuk daerah Makassar itu sudah terjadi dari dulu kala. Karena kenapa? Tempat kami itu tempat perdagangan. Tempat di mana banyak pedagang-pedagang yang bawa barang dari Indonesia Timur singgahnya ke Makassar dulu. Nah budaya itulah yang akhirnya banyak bermunculan warung-warung kopi tradisional Pak. Awal mulanya. Nah, beberapa brand tradisional juga itu yang kayak kopi tiam. Nah, itulah awal mula tempat orang nongkrong dan budaya orang Makassar suka nongkrong. Mirip dengan Gayo. Tapi kalau untuk berhubungan dengan kebun kopinya tuh jauh sekali. Tapi memang karena budaya memang Makassar itu port. Itu adalah budaya itu area. Jadi emang pasti banyak tempat dibutuhkan tempat untuk berbisnis juga ya, bisnis, nongkrong, socialize, ngegiling, dan biasanya pasti ada kopi juga ya. Jadi ada dong budaya ya, I like to say kalau aku lihat di Sumatera tuh kayak kopi tiam lah ya kan, budaya apa tuh Melayu tuh kopi tiam culture kan very strong ya, di mana mereka emang trader ya kan, Malaysia, Singapura, Sumatera tuh sangat trader mentality gitu. Beda ya sama kayak di Jawa gitu ya kan, meskipun Jakarta trading port tapi budaya kopi nggak sekenceng ya kan. Kayak kadang-kadang kayak aku ingat pernah pop up di Medan ya. Emang pop upnya tutupnya jam 10 gitu, tapi jam 10 tuh masih ada yang datang pesen kayak long black minum. Nggak takut gitu, nggak takut nggak bisa tidur apa ya. Kalau orang sini udah jam 5 ya, udah selesai. Ya. Ini udah jam 10 double shot. Nggak takut lampu, nggak tahu apa, biasa aja langsung hajar gitu. Gue kayak cukup amazed sih gitu. Sangat perbedaannya. Makanya aku pengen tahu di Sulawesi itu kayak gimana. Lah, jadi kamu awalnya mulainya emang di advertising. Yes, benar, advertising. Jadi apakah karena kamu sebelumnya pernah kerja di IO event organizer, Di IO-nya di Makassar di Makassar, atau di Makassar. Tapi juga? ada cabang Jakarta juga. Udah bubar IO-nya. Oke. Kenapa lu awal pertama kerja atau ini kerjanya di IO tuh ya? Karena yang biayain kuliah saya Pak itu Pak. Jadi saya bukan dari keluarga yang mampu-mampu juga, jadi untuk start point-nya saya harus sambil kerja Pak. Nah, yang bisa nerima freelance pada saat waktu saya masih kuliah itu event organizer, karena side job-nya itu setelah pulang kuliah, saya lanjutin kerja lagi. Jadi begitulah tiap hari. Nah, akhirnya sampai kepikiran ya udahlah, sepertinya emang pekerjaan saya bertemu dengan orang-orang banyak. Dan akhirnya membuat gue sama sekali nggak nyangka lu anak IO gitu. Dulu sebelum gue bikin bisnis kopi juga aku pernah kerja di Unilever 4 tahun. Gitu. Siap. Jadi kerja di Unilever biasalah kan sangat marketing company gitu, branding company. Jadi sering banget kerja sama teman-teman yang di IO gitu. Teman-teman IO mentalnya sih luar biasa sih, kayak kayak kerja kuli sih, parah. Kayak bangun candi Pak semalam. Wah, Saya tuh mulainya dari awal malah produksi Pak, gulung karpet, terus pindah ke sound system. Nah sound system itu baru kabel-kabelan, belajar kabel-kabelan, terus belajar akhirnya pindahin ke stage. Nah, akhirnya stage dari stage crew masuk stage manager dan akhirnya jadi show director lah terakhir. Nah setelah itu baru saya pindah di advertisement Pak, karena saya pikir kerja ini tidak terlalu jauh dari event organizer. Nah akhirnya tapi begitu juga
perusahaannya bangkrut dan meninggalkan utang banyak. Iya, Nah akhirnya disitulah yang saya memulai bahwa oke, saya salah apa ya selama ini dan apa yang membuat perusahaan saya yang sebelumnya ini jadi bangkrut. Kuncinya adalah kemarin waktu saya bikin perusahaan sebelumnya, saya ngambil uang di bank, ngutang ke bank, dan saya salah untuk mengelolanya. Cash flow kali ya. Benar. Nah akhirnya ketika bikin warung kopi, saya selesaiin semua utang-utang di bank dan untuk membangun warung kopi, saya tidak menggunakan uang bank sama sekali. Dari nol. Nah di situ yang saya punya niat, punya dasar bahwa oke, kalau perusahaan ini jalan, saya tidak akan memakai uang bank sama sekali. Udah terlalu banyak trauma ya. Yes, benar. Tapi ya, gue ngaku sih ya salah satu advantage kali ya untuk punya atau mulai bisnis di kopi adalah pemutaran uangnya lancar. Ya Benar. kan? Dimana mungkin di beberapa industri yang lain, namanya mungkin harus ada divisi khusus untuk keuangan. Bukan keuangan. Apa? Koleksi. Yes. Iya kan, Iya, benar-benar. Untuk dengan klien-klien yang mungkin nggak bayar on time dan lain-lainnya. Mungkin kalau di bisnis kopi mungkin itu banyak kepusingan teman-teman di roastery kali ya. Benar. Untuk penagihan dan segala macam. Iya. Dan karena cash flow sangat penting. Betul, ya Pak. kan, untuk mengelola green bean, bayar supplier sampai dengan menjual itu emang harus putar terus. Kalau nggak muter, waduh, bahaya juga. Oke guys, kita akan break bentar aja 5 menit dulu ya. Oke guys, we're back now. Dari tadi kita continue cerita dari Trian mencari bisnis yang di luar advertising, mau tadinya mulai menjualan cabai atau emang pengen jual cabai terus ketemu dengan green bean-nya. Akhirnya propositioningnya, akhirnya kita lanjut cerita nih. Akhirnya pertama kali bisnis yang dari green itulah yang menjadi acuan kita itu untuk membuat roastery pertama kali. Nah itu logonya, dulu brandnya namanya Illegal Coffee. Illegal Coffee. Kenapa illegal? Ya karena ada salah satu guru saya bilang ya kalau mau buat brand bikin satu brand yang lebih konfrontasi gitu, konfrontasi brandnya. Salah. Dan akhirnya ya udah saya bikin. Itu di tahun berapa? 2012 awal. 2012, oke. Iya, 2012. Jadi kurang lebih sama lah waktu gua mulai. Iya. Pandava ya. Pandava, warna merah kita tahu dari mana Pak? Oh gitu. keren. Kopi itu warna merah gara-gara Pandava buka Jakarta. Iya. Nah kayaknya keren banget nih apron, baristanya semua apronnya warna merah gitu kita lihat. Nah di situ kan masih ada Mas Teguh, ada Joni kan. Nah, jadi sempet datang ke Pandava juga? Iya, jadi Mas Teguh ini kan pernah di Tovin juga dulu. Nah, di Makassar kita pernah ketemu sama Ical yang sekarang sama jadi operational director-nya kita. Dulu pernah di Tovin dan itu yang teman-teman Mas Teguh. Dan akhirnya Mas Teguh pernah datang ke Makassar. Nah, kita cerita sama dia. Teguh sih emang dari dulu super friendly orangnya. Makanya itulah yang menginspirasi kami juga, Pak. Warna merah itu. Awal mulanya ya udah Illegal Coffee itu cuma roastery aja, tidak ada coffee shop, tidak ada karena memang awal mulanya kita buat Illegal Coffee ini cuma untuk roastery dan menjadi testing room di Makassar. Memang perencanaan untuk buat kafenya tuh nggak ada sama sekali. Belum sampai. Ini bisnisnya kayaknya jalan nih gitu. Malah saya bantuin si Fitra awal mula kita buka di Drupadi di Bali malah. Untuk start point-nya dari kafenya dia. Terus yang handling coffee dan macam-macam itu saya Makassar. Nah itulah akhirnya yang beberapa case yang kita temuin, ternyata air Bali dan air Makassar itu beda ya. Jadi cupping pakai air Makassar sampai ribuan kali pun begitu dia seduh di Bali rasanya beda. Itu case pertama kita dan akhirnya ya udah kita cari problemnya dan pada era itu air kan masih nggak penting banget. Nggak sampai ngelihat air kan cuma ya rasanya cuma tawar doang. Dan kopi kita yang kita cupping baik-baik aja di Makassar kita offering ke Bali. Terus di Bali itu kayak rasa tanah Pak yang very earthy dan segala macam itu muncul banget karena ya mungkin ppm air di sana mungkin agak sedikit lebih tinggi. Ya seperti itu. Sama kita juga ngelewatin yang sama awal-awal bikin kafe itu pakai air gedung atau pakai
apa tuh dari sumber kan. Iya. Itu pun juga udah pakai filter. Iya, Filter pun saya udah ganti merek mungkin 3 kali. Yang mahal-mahal juga ya kan. Sama-sama Iya. semua tuh Iya. nggak berguna gitu. Iya. Bukan nggak berguna sih, tapi Iya. ngedapetin kompleksiti di kopi tuh Iya. nggak kena gitu. Iya, jadi Kenapa rasanya ada beda? masa yang mana kelama-lama itu filternya kan semakin berkurang jadi Bener. jadi ppm-nya juga ikut naik juga. Bener, ya filter air sih bagus ya, Iya. cuman kalau diambil semua mineralnya juga Benar, kosong. sama Jadinya aja kayak ya. medis ya kan, Iya. maksudnya yang Iya, ini iya, kan. iya, Nah, iya. jadi kopi kita juga ngerasa sangat Iya. flat kan. Betul, betul. Ya ujung-ujungnya saya juga sama sampai sekarang tuh, Mhm. daripada saya beli filter atau saya dari gedung di mana, di daerah Jakarta kan pasti airnya juga Iya. beda-beda ya. Benar. Kita pakai satu brand, satu Iya. source galon, Iya. udah dari sana. At least ya bisa lebih konsisten lah. Betul, Pak. Makanya kita cari kan, apalagi dengan cabang lebih dari 1-2 Iya. itu konsistensi. Iya. Nah, awal mulanya begitulah Pak Aston. Mm-mm. Start point-nya. Oke. Terus ngelari ke kafe kapan dan kenapa? Ya, 2012-2014 itu perjuangan yang sangat berat karena saya harus merelakan tanah saya beberapa untuk ngedevelop bisnis yang tadinya ya kita tidak punya apa karena baru habis bangkrut dan kita harus nutupin beberapa utang-utang yang Ya. dari perusahaan sebelumnya. Karena ya udah kita ambil niatan kita jual aja tanah yang di rumah saya yang di Beruang dan akhirnya tersisalah sekitar 7 juta Pak. 7 juta rupiah. 7 juta aja? 7 juta. Hmm. 7 juta dan akhirnya saya pikir 7 juta bisa bikin coffee shop atau enggak. Sekarang jadi. Wow. Gua nggak bisa bayang Iya sih. kebayang. Jadi beja barnya saya masih sama Ical itu. Heeh. Awal kita cari tukang, kita bawa kayu sendiri. Jadi totally untuk meja bar yang selesai itu harganya 3,5 juta saya masih ingat. Saya masih dapat meja bar satu set itu masih 3,5 juta. Itu udah dari jati putih kata si tukangnya. Dan ada, Katanya. iya katanya dan ya ada. Sisanya selebihnya ya saya karena duitnya masih kurang kita start point-nya dari yang manualan jadinya. Ya pakai Ya, rock presso dan ya, segala ya. macam. Oh, pakai rock presso juga? Iya awal mula Pak, Keren. start point. Karena sisa dari budgeting yang 7 juta ini kan udah habis. Jadi Iya. sisanya waduh isi barnya belum kebeli. Ya udah kita beli yang murah-murah aja. Iya. Baru kita pelan-pelan dari 2014 itu kita ngumpulin banyak yang bilang kalau mau cepat ya udah pakai uang bank, tapi kita tetap dengan komit kita yang di ekonomi syariah mikirin bahwa ya udahlah kita jalanin usaha ini ya kalau gol alhamdulillah, tapi kalau enggak ya udahlah kita cari yang lain. Tapi cari yang aman juga lah cari ya, yang aman. dari experience Yes, sebelumnya. akhirnya 2014 jalan 2015 bangkrut Pak, kehabisan modal lagi. Akhirnya tutup. Nah kita mulai lagi dari nol. 2016 saya nikah sama Ecin. Nah di Makassar tuh ada namanya uang panai Pak. Uang panai itu yang mahar gitu. Untuk, nah sisa itu dari uang panai itu 2016 ada amplop yang untuk kasih kawinan. Selisih 247 juta. Nah itulah mesin kopi pertama saya. Bisa tuh ya, cukupi ya. Jadi modal dari nikah, dapat mesin kopi dan itulah yang membuat kopi teori pertama kali. Dan tadinya ya orang-orang bilang, ah lu teori doang, lu nggak ada apa-apa. Kayak tuh cuma bikin kopi ya, mana mesin espresso lu nggak ada, ini rock presso aja, mana bisa. Ya seperti itu Pak. Dan akhirnya sampai punya mesin kopi dari ya, hasil uang pasolo, kita bilang uang pasolo itu uang amplop. Iya. Itu Pak. Keren banget. Siap. Wah, jadi bisa dibilang apa tuh? Jalan kehidupan kamu bener-bener belok Iya. habis married sama Ecin ya. Iya benar. Fokus jadinya karena ya udahlah kepikiran kan, aduh ada yang dihidupin nih satu orang, jadi nggak boleh main-main lagi di dalam usahanya. Harus benar-benar fokus. Wow. Ya dan itulah yang jadi cambukan yang membuat di 2018 juga saya akhirnya Q grader ikut kan mahal banget Pak. Aku nanya sama dia, Iya. kalau nggak lulus, Kenapa lo pengen ikut? Ya Waktu kan- itu motivasi buat ikut Q grader. ya karena ternyata untuk memulai saja itu tidak cukup Pak. Tidak, untuk memulai saja tidak cukup dan umur saya juga ya tidak cukup muda. Ya. Nah, akhirnya kita memilih ya udahlah, kita mau kemana nih arahnya. Nah, karena kita awal mulanya cuma roastery doang dan akhirnya
kita memilih ya udah kita mau kemana jalurnya, ya udah kita fokus ke sensory. Karena kita pikir kita mau jadi barista, mau jadi brewer, semuanya kembalinya ke sensory. Ya. Jadi untuk ngikut kelas Q itu alasan yang sangat kuat adalah ya emang apapun yang kita lakuin, mau lu buka roastery, kayak mau bikin coffee shop, kayak mau bikin lu jago jadi barista, akan kembali semuanya ke sensory. Jadi yang saya pelajari ya paling pertama itu adalah sensory. Ya. Makanya kenapa di 2018 saya beraniin diri, walaupun saya tidak punya knowledge yang begitu banyak dalam industri kopi. Di 2018 saya tanya, Cin, saya mau ikut Q grader boleh nggak? Harganya berapa? 18,5. Waduh, mahal banget. Ini kalau nggak lulus gimana? Ya jangan pulang ke rumah. Nah itulah yang akhirnya membuat saya ya udah harus lulus, dan lulus Pak. Tanpa retake sama sekali. Wow, Ya. fantastic. Terus baru abis itu ikut cup taster. Ya. Terus kenapa pengen ikut cup taster? Cup taster juga accidentally Pak. Itu karena saya sebenarnya nganterin Sony. Jadi 2019 bikin regional timur itu di Makassar. Oke. Kita milihnya, wah Makassar nih, kita nggak usah harus bawa barang kayak seperti biasa. Karena kan biasa kalau kompetisi di Jakarta kan riuh Pak. Itu minimal ngabisin budgeting. Karena nerbangin semua barang-barang by plane semua ya. Makanya 2019 kita tidak memberi ruang, kita ikutin semua anak-anak untuk ikut lomba. Oke, pokoknya semua kompetisi kita ikut aja. Ya, gitu. ikut aja. Nah akhirnya cuma gara-gara mau bawa Sony, karena kebetulan dia lulus, dia yang ikut IBC, saya didaftarin sama Ical juga, ikut sama Ecin didaftarin. Waduh, lomba apa nih? Coba-coba kopi, ya udahlah. Saya nggak ada niatan mau menang sama sekali karena the first time ikut lomba itu di 2019. Malah yang ada ikut lomba kemarin, barista juga, itu gagal di 2019 itu. Oh iya? Iya, pernah ikut IBC juga Pak. Oh iya? Saya nggak nemping. Oh iya? Udah tahu gue? Iya, pernah sekali. Wow, Pernah sekali. Oke. Nah, akhirnya nyatanya cuma ngantar Sony, dan akhirnya saya nggak tahu kenapa bisa menang juga di 2019. Padahal lawannya Yesi, kan yang pemenang tahun sebelumnya. Saya udah, aduh, ada Yesi nih ikut, gimana ya? Mungkin hari kemarin, sebelumnya dia makan kue tiaw pedes kali. Iya. Padahal udah deg-degan banget. Lawannya Yesi lagi 2018 yang juara, tapi 2019 bisa. Dan akhirnya itu menjadi awal mula starting point kita untuk lebih naik di Makassar. Nah, waktu itu tapi tetap ada preparation dong ya kan, latihan. Preparation enggak Pak. Oh iya? Iya, karena itu kita baru pulang dari Singapura. Malah kita baru pulang dari Singapura dan makan apa aja, karena kan Ecin kakaknya ada di Singapura. Jadi kita baru pulang dari Singapura, kita baru habis keliling makan kari dan segala macam itu tanpa preparation sama sekali. Malah ya adalah kita lomba ini nggak mau menang lah, kita cuma untuk experience aja. Coba lah kita lihat suasananya kayak gimana sih ya kan sebenarnya. Menang malahnya. Wow, hebat. Atau mungkin karena dari Singapura udah nyobain banyak macam kali ya, jadi lebih tajam. Iya, benar. Nyobain yang tactile-nya lebih bodinya lebih rendah sama tinggi, kita bedain. Itu lumayan sih counter teori ya. Biasanya cup taster tuh bolehnya makannya kayak biskuit atau apa selama 7 hari, 2 minggu gitu. Enggak, mendingan coba semuanya ya mungkin. Pak. 2020, 2021 itu saya udah lakuin. Karena ketemu sama juara yang dari Ireland, dan nanya sama dia, rahasia lu apa sih juara kemarin yang juara award? Katanya dia, saya nggak minum bir, nggak makan roti. Saya cuma makan roti, saya nggak makan yang lain-lain. Akhirnya saya ikut Pak di 2020, 2021, dan akhirnya badan saya itu kayak memberi signal bahwa lu kekurangan nutrisi. Langsung sakit. Malah semua sensorinya hilang. Kacau. Malah tidak makan itu bukan solusi sebenarnya. Maybe. Yes. I mean, kind of makes sense menurut gua, ya kan? Karena ya at the same time, ya lu bisa merasain hal-hal yang sangat berbeda-beda sebenarnya. Karena lidah lu terlatih, ya kan? Ya mungkin ada orang yang emang benar harus plain baru bisa merasain, ya kan? Very interesting. Nah, waktu lu compete di Worlds di mana? Di Berlin. Oh, di Berlin. Di Berlin ya. Di Berlin. 2019. Cup taster sama Taster sama latte art. Latte art. Iya, latte art sama Turkish. Oh, oke. Iya, cuma dua. Yang latte art siapa ya kemarin? Restu. Yang ikut semua. Oh, Restu ya. Yang menang 2019 kan saya, Fahri, Miki,
sama Restu. Oke. Iya. Nice. Oke. Nah, sejak kompetisi lumayan lah naik lagi Iya, ya betul, Pak. namanya. Terus di kopi teorinya gimana dari 2019 trajektorinya? Kopi Teori 2019 kan pandemi, Pak. Hmm, Nah, itu industri benar-benar ya sama di Makassar juga ya. di Makassar tidak seperti itu. Hmm, Di Makassar malah karena base-nya kami itu online, heeh. digital, jadi pada saat orang semua pada tutup untuk pembatasan sosial, Ya. kita malah naik di 2019 karena semua orang beralih ke Takeaway, Gojek, Iya. apa ya. 2019 itu akhirnya kita buka beberapa store secara bersamaan ya malah. Oke, Iya. biar lebih terjangkau juga Betul, Pak. kirimannya ya. Iya, karena alasannya adalah kenapa kami akhirnya memberanikan untuk buka beberapa toko karena jangkauan Gojek ternyata berbeda-beda, Pak. Yes. Harus ada yang di daerah tertentu, nah itu yang bisa dijangkau sama si Gojeknya. Benar. Makanya kita langsung buka di Makassar itu di utara, timur, barat. Dia nggak sama Ya. sekali nggak terima ya Ya. gitu. Kalau misalnya di utara Iya, dikirim iya. ke selatan, Betul. Nggak. langsung auto reject ya. Iya, makanya kita langsung buka toko di utara, di barat, timur, Iya, udah sama selatan. pokoknya semuanya sama di pusat. di-cover. Iya. Emang Makassar segitu besarnya? Maksudnya kayak misalnya abang Gojeknya harus ke ujung sampai ujung. nggak bisa? Makassar emang tidak sebesar itu, tapi ada beberapa case yang mengharuskan, Pak. Karena ada yang pesan di tempat kami yang di pusat, dia bawanya itu sekitar 40 menitan di toko ke tempat pembelinya dan es batunya jadi cair. Ya, Jadi kita mikirin itu. 40 menit cukup, masih Cukup. lumayan lah Iya. ya. Oh. Oke. Aku kira mungkin Iya. kalau lebih kecil kan maksimal Iya. 15 menit lah. Iya, Kalau 40 menit 40 sih ya Iya. nggak mungkin sih ya. Tadi kamu juga mention kakaknya Ecin emang tinggal di Singapura ya. Iya. Nah itu salah satu. Iya, kenapa? Oke, coba ceritain. Kenapa kami buka di Singapura? Karena ada keluarganya Ecin di Singapura. Makanya kenapa Singapura gitu? Kenapa bukan Jakarta? Kenapa bukan Bandung? Nah, itu juga prepositioningnya kita banyak orang nanya, kenapa sih Kopi Teori nggak buka di Jakarta? Kenapa sih nggak buka di Bandung atau Jogja atau mungkin beberapa kota besar yang ada di Indonesia? Kenapa sih kalian lebih memilih Singapura untuk keluar? Nah, itu terjadi sama case salah satu brand brownies. Saya itu mengasumsikan untuk diri saya waktu ketika main ke daerah Bandung, saya harus bawa brownies itu untuk pulang jadi oleh-oleh Yes. ke Makassar. Nah, setelah buka di Makassar, saya nggak pernah beli brownies itu lagi, Pak. Iya. Karena bukannya udah ada di Makassar. Iya. Gitu. Jadi positionnya saya pikir ya udahlah, Kopi Teori bukannya cuma di Makassar aja. Biar ketika orang-orang main ke Makassar, pasti ingatnya Kopi Teori. Iya, Gitu. oke. Jadi pengen lebih Iya. sinonim sama kota. Iya. Ya. Dan pelajaran kita di 2012-2013 itu mempelajari papilai setiap daerah itu nggak gampang, Pak. Papilai itu lidah orang dari dia lahir sampai dia besar itu kan ada memori Bener. yang biasnya iya, juga ya. yang memori spektrum yang akhirnya oke, orang yang di daerah Jawa itu makanannya manis semua. Yang di daerah Sulawesi itu makanannya itu cuma asam dan gurih semua. Nah, itu untuk mempelajari itu butuh waktu lagi, Pak. Yes. Makanya itu yang kita mengurangi itu untuk membuka di daerah-daerah yang lain di daerah Indonesia. Jadi cari Kopi Teori cuma di Makassar aja udah. Ada banyak kok yang nawarin yang bawa duit malah ke kita. Dan buka di kota kita dong, di sini. Ini kita udah siapin duitnya, bukan permasalahan duit. Ya, tapi kita udah cocok dengan kota Makassar, kita cinta juga dengan tanah kelahiran kita di sana. Orang-orangnya juga kita udah kenal semuanya, maksudnya lidahnya, kebiasaan behave-nya seperti apa orang Makassar itu udah tahu. Ya udah kita memang memikirkan untuk saat ini ya. Ya udahlah Kopi Teori di Makassar aja dulu. Tapi jujur itu bener sih. Iya. Karena kita pun kalau buka di kota lain tuh pasti ada hal-hal yang kita harus adjust. Yes. Gue bilang ya, mungkin nggak harus perubahin 100% di local taste-nya, Yes. tapi ada banyak yang harus adjustment-nya. Ini bukan juga soal harga aja, Bukan. tapi dari produk, dari service, Yes, betul, Pak. dari SOP itu kadang-kadang emang harus ada adjustment gitu. Kalau mungkin ya sama-sama kota di Jawa ya, mungkin masih agak mirip lah. Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh ya. Tapi kalau misalnya kayak banyak learning kita waktu buka di Bali,
tahun lalu juga learningnya banyak banget gitu. Padahal udah sering ke Bali, apalagi orang Jakarta yang udah sering banget ke Bali dari kecil Bali terus, tapi buka bisnis di pulau lain tuh cukup butuh waktu ya. butuh. Lebih butuh waktu sih untuk pelajarin semua hal-hal, belum negara lain gitu. Makanya banyak yang terbalik sama lu. Gue itu banyak banget yang sama kayak nanya, oh kenapa nggak buka di Singapura ya kan, CG kenapa nggak ini, gue kenalin deh sama investor sini sana, bla 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 tuh sebenarnya banyak gitu. Cuman aku mikir kayak satu ya pasti biayanya cukup besar ya kan, mau buka di mana lah di Singapura ya pasti beda dari sini. Terus kedua juga wah kayaknya kalau buka di Singapura, negara lain yang mungkin peraturan dan hukumnya juga sangat beda. Beda banget Pak, beda banget. Aku pun juga pernah dengar kan dulu ada si Regina. Regina kan pernah kerja sama kita kan di sini di roastery. Terus habis dia 2 tahun 3 tahun kerja sama kita kan dia pulang Singapura terus bikin cafe sendiri kan. Itu pun kita juga ya kan waktu itu juga cukup deket, jadi kita juga saling nanya-nanya atau apa kabar. Terus dia bilang, wah ya bikin cafe di sini ribet, harus ada safe, ada masing-masing food safety-nya. Iya, itu banyak banget. Ada gitu. SFA-nya juga harus keluar, Singapore Food Agency-nya harus keluar. Kalau nggak keluar nggak boleh buka. Nggak bisa, bener. Ya kan? Jadi wah di Indonesia sih, nah ada gitu-gitu kan buka aja ya kan, paling cuma dari landlord atau dari mall kayak oke, udah buka gitu. Ya jadi pasti perjuangannya juga luar biasa lah. Ya, di luar negeri aku juga belum berani sih, jujur kayak masih belum siap secara mental, dan mungkin di Indonesia juga again banyak lah ya kan, apalagi Jakarta segini besar gitu, kita juga pengen develop brand kita lebih luas lagi gitu. Oke. Terus of course dari kembangin bisnis Kopi Theory, kita juga lihat kamu juga sering banyak hobi foto. Yes, benar Pak. Terus lu juga banyak traveling ke luar negeri untuk menurut gue sih cari inspirasi ya. Gue dulu juga sering sebelum married dan punya anak traveling buat cari inspirasi, lihat di negara lain tuh kopi semaju apa sih gitu, dan diversity gitu. Boleh cerita dikit nggak? Mungkin terakhir belakangan ini apa sih kota yang paling menarik menurut lu di scene specialty? Karena aku juga sempet kayak misalnya 5 tahun lalu ke Amerika ya kan, terus balik lagi nih setelah 5 tahun, terus aku kok nggak banyak yang berubah gitu. Tapi ada kota-kota yang berubahnya cepat sekali gitu. Ada yang nggak berubah gitu, yang bikin agak penasaran ya kenapa ya gitu. Nah menurut lu gimana? Nah sebenarnya tujuannya juga saya keliling itu sama Asian ya termasuk itu tadi Pak, yang saya maksud kita mempelajari papilai orang-orang yang ada di luar, mempelajari behaviornya mereka tentang budaya ngopi setiap pagi, dan apakah mereka ngopi juga sampai malam seperti orang Indonesia atau tidak. Terus kira-kira mereka lebih suka seleranya seperti apa. Nah malah yang saya tidak nyangka malah di Sydney susu kocaknya jauh lebih manis daripada di Makassar. Oh iya? Serius? Yes, ada beberapa tempat yang saya datangin dan ternyata intensity untuk sweetness itu lebih tinggi dibandingkan yang di tempat saya. Di Makassar aja saya pikir, Makassar ini karena papilanya mereka lebih dominan manis, lebih suka yang lebih di atas manis dari Jakarta. Saya pikir Makassar udah paling tinggi intensitas manis dari papilaya mereka, tapi ternyata di Sydney itu lebih tinggi intensitas manisnya. Really? Wah, makanya kemarin sama Icin, waduh Icin, Sydney kayaknya menarik nih. Karena base jualan kami kan sebenarnya es koja itu Pak, es kopi susuannya itu menjadi produk yang membuat kami hingga bisa bekerja di specialty Pak. Produk di belakang layar kami. Nah,
Selain itu mungkin Sydney, daerah di Middle East juga sangat berkembang, Pak. Kenapa seperti itu? Kemarin baru pulang dari Qatar, nyobain beberapa roastery udah sangat, wah nggak kayak gini nih dulu. Sekarang roastery-nya udah pada gila-gila semua. Gitu. Terus yang dulunya, yang business owner-nya yang nggak mau main ke bawah, sekarang udah pada main juga. Di Dubai, seperti salah satu brand di Dubai juga, mereka udah mau muncul untuk menjadi kompetitor dalam barista competition. Yes. Ya kalau kita lihat Middle East kan secara ekonomi juga cukup kuat ya. Pak. Jadi sebenarnya mereka mau invest kemana juga sebenarnya susah-susah gampang juga kali ya. Tapi at the end of the day ya kalau dia mau fokus di sana pasti juga berkembang kan. Apalagi beda banget sama mungkin negara-negara yang lain gitu. Ya mungkin yang salah satu negara yang menurut gua dulu specialty sempat cukup naik itu di awal-awal tuh di UK. Ya kan dulu ya. Dulu, Pak. Terus gue lihat mungkin 5 tahun lalu, kok kayak dying down gitu, kayak nggak se-exciting dulu. Tapi setahun 2 tahun terakhir aku lihat malah lagi naik lagi gitu. Tapi aku udah lama nggak balik ke UK, ke London gitu. Kamu kan UK, baru belum lama ya. UK malah untuk yang penggiatnya malah saya pikir Indonesia lebih gila gitu. Jadi pas kita lihat di competition-nya, cuma gini. Yang tadinya kan kita nge-expect-nya harus sebagai orang Indonesia ya, ngelihat competition di luar itu yang lebih wah. Dia competition di mana? Dia competition di UK. Dulu kan wah banget. Nah ini sekarang setelah kita melihat kualitas kompetisi di Indonesia ya Pak, terus kita pergi beberapa negara seperti ya Singapura, UK, gini doang kompetisinya. Dikit banget yang ikut, peluang juaranya juga lebih besar. Nah malah kemarin saya sama orang Indonesia yang di sana, si Rifki namanya, kita cuma chat-chatan sama dia. Dia akan nanya saya, Kak, saya ikut kompetisi ya Brewers, oke? Apa yang kamu butuhin gitu dari saya? Mungkin masukan rules and regulation dan segala macam yang mungkin Katrian bisa kasih masuk, ya udah saya kasih beberapa masukan, termasuk saya cuma ngebayangin aja untuk testing note. Oke, lu pakai kopi ini sama ini, kira-kira testing note-nya gimana ya? Jadi makanya saya kirim beberapa referensi untuk testing, kita juara 5 Pak. Cuma gitu-gitu aja ya? Iya, padahal itu cuma chat-chatan sama Rifki dan juara 5 nih. Top 6 lah ya. Gitu. Jadi kayak industri Indonesia ini kayak, wah, kita nggak bisa diraguin lagi nih. Oh pasti. Iya, dan waktu kita main juga di Australia, pas kompetisi brewer yang di Melbourne, nice. Bukan, di Sydney. Regional. Tidak sebesar sini juga, cuma di kedai kopi biasa mereka main-main, kompetisi selesai. Enggak, di sini kan kompetisi gede banget Pak, tuh harus ada convention center, harus ada event lain dalam. Ini coffee shop 3 lantai, lantai bawah preparation room sama 1 stage, lantai 2 stage lagi, lantai 3 ruang juri, selesai. Gitu, dan kompetisi jalan. Gitu. Nah makanya saya bilang, wah Indonesia memang benar-benar dilihat dari sisi industri kopinya, kompetisinya standarnya udah tinggi sekali nih. Iya. Berbeda. Tapi bener sih, aku inget kompetisi di Australia emang biasanya di roastery siapa? Iya, roastery pada ngumpul-ngumpul bikin kan stage-nya juga dari simple lah gitu ya, ada 1 kamar buat judging tapi super simple lah gitu. Dimana beda banget sama Indonesia ya, yang selalu harus diorganize di mana ya kan, terus gede, terus harus ada traffic juga. Iya, benar. Paling mereka yang paling besar di sana tuh biasanya di MICE doang sih, gitu, yang emang ya convention center yang proper ya. Ya aku lihat sih bener sih, apalagi Singapura sih menurut aku yang paling gue shock juga ya, dan itu udah kejadian bertahun-tahun ya kan, di mana yang compete di barista cuman itu iya, dan sedikit banget di UK pun juga kayak gitu Pak, yang kemarin kompetisi cuma 15 orang, terus 5 orang di mana yang saya lihat ya, dia ngikut 15 orang, 5 orang itu diskualifikasi. Bisa kalau nggak salah
Ya mungkin ada satu negara lah di Asia yang saya lihat kemarin. Mereka ikut 15 orang nih, 5 orangnya diskualifikasi semua. Jadi maksudnya, waduh, kalau kita mau membandingkan diri dengan competition yang ada di luar, ya saya sangat bangga banget bahwa kita ikut di kompetisi di Indonesia dan very kompetitif. Karena yang ikut dari bukan puluhan orang lagi Pak, tapi ratusan dari Sabang sampai Merauke pada ikut. Ya, kalau ngikutin kompetisi dari awal Joshua Iya, compete sampai iya. sekarang juga wah perbedaannya jauh Perbedaannya, banget. Dari dulu mungkin cuman 10 kompetitor pakai bahasa Inggris, Ya, hampir sekarang semua Ya, harus wajib itu malah. bener. Harus wajib. Ya, tapi emang kelihatan sih di stage dunia Iya. kan dengan hasil-hasil Iya. kita beberapa tahun ini sih setara lah dengan Iya. development industri Betul. kopi kita gitu. Betul. Bahkan ya kita moga-moga tahun ini juga bisa dapat peringkat yang tinggi ya di masing-masing cabur. Iya. Gitu. Tapi ya menurut gua tetap ada aja sih ya kita harus continue to build ya kan. Iya. Kalau kita lihat ya kan setiap kali ada kompetisi dunia tuh pasti ada list negara-negara yang pasti kurang lebih masuk final lah ya gitu, minimal masuk final gitu. Moga-moga Indonesia juga bisa salah satu negara itu untuk kedepannya. Gitu. Nah, di Makassar, menurut lu gimana sih future specialty ya gitu? Apakah bakal terus untuk di-develop? Apakah banyak atau mulai muncul banyak-banyak teman yang lebih arah ke specialty gitu, gimana? Di Makassar sekarang ya arahnya sekarang udah lebih ke arah itu sih Pak. Yang tidak seperti 2012, 2014 jualan filter itu semuanya styling. Dulu kan belum ada freeze. Kita masih belum ngerti freeze, apa itu freeze. Jadi kita cuma jualan dan akhirnya pas ketika nggak laku styling lagi ya. Dulu kita sendiri yang minum gitu. Tapi di 2023, 2024 itu sudah semakin banyak, malah hampir semua rata-rata anak-anak lokalnya hobinya udah yang tadinya latte art semua pada pindah ke manual brew gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat gelombang-gelombang baru yang dimana orang-orang di era-era sekarang sudah suka doyan lari juga, lebih hidupnya lebih sehat gitu. Jadi makanya kopi-kopi hitam itu lebih laku. Makanya di Makassar banyak brewer-brewer yang baru nih. Sekarang yang jualan list kopinya udah yang nggak kayak biasa-biasa aja, udah sampai ke tier-tier yang selanjutnya tuh pada laku-laku juga. Pas kita juga nggak nyangka kita bikin, jadi saya setiap biasanya habis dari traveling, kita ngeborong tuh kopi dari negara itu. Nah kita bawa kopinya ke nama studionya, kita Uncle Trian Studio. Jadi kita sengaja pisahin dari Kopi Teori. Jadi kita bawa list kopinya tuh ke ruangan itu dan kita jualnya cukup mahal dan habis juga Pak. Ada aja ya? Habis juga. Habis juga. Bukan ada aja, emang habis juga. Jadi kita pikir specialty coffee di Makassar ini benar-benar jalan. Udah mulai ada peminat Iya, yang willing to spend juga ya. Udah bener jalan malah Pak. Mereka mau spending sampai 1.500.000 beli Yuji, mereka beli gitu. Beansnya pun juga beli buat di rumah. Tapi emang dari dulu saya emang udah denger ya orang Makassar emang untuk konsumsi juga emang cukup kuat ya gitu. Of course budaya nongkrong tapi budaya untuk ya konsumsi juga cukup kuat ya. Benar. Menurut aku sih kita nongkrong sampai jam 10 malam, mereka masih minum kopi dan toko udah tutup, mereka masih ngetuk untuk mau beli kopi lagi. Wah. Emang sampai se-effort ini untuk beli kopi sampai tengah malam gitu di Makassar. Tapi di Makassar itu biasa aja gitu, ngopi sampai tengah malam. Ya udah budaya lah ya. Kayak di sini kan udah bukan nongkrong mungkin ya ngopi belum tentu ya. Misalnya kebayang teh atau apa ya kan sama rokok. Gitu. Karena kebayang pasti waduh nggak bisa tidur nih malam nih. Iya, biasa. Iya. Tapi Makassar no problem ya. No problem. Nah itulah yang akhirnya membuat roda bisnis di industri kopinya berjalan dan di dalam satu distrik. Di distrik saya itu namanya distrik Mamajang. Itu 600 kedai kopi Pak buka. Hah? Yes. 600 biji? Iya, 600 kedai kopi dalam satu distrik. Dan satu kecamatan udah 600 Pak. Dan mungkin sekarang lebih banyak dari itu. Gila. Iya, saking jalannya industri kopi di Makassar. Nah, apakah terus orang bertanya apakah jalan semua atau enggak? Jalan Pak. Semua pada rame-rame juga. Rame-rame juga Semua.
di satu jalan yang kita punya aja tuh kita punya 3 toko juga. Tapi di sebelahnya itu ada beberapa toko juga buka di satu jalan, deretan jalan. Jadi semua kedai kopi. Keren sih. Ya. Ya, lelah buat lo sih, tapi keren. Tapi it's a good sign, good testament that industrinya cukup hidup gitu. Ya orang dan konsumsi kopi itu nggak masalah. Betul. Pagi, sore, siang, malam gitu. Karena ya di negara-negara di mana konsumsi kopi tinggi ya bagus buat industrinya ya kan. Kalau nggak ya kita nggak dapat puterannya ya kan. Kopi juga harus dikonsum year round, harus dikonsum all day, every day kalau bisa, why not ya kan? Karena semua orang ada kebutuhan kopi di jam-jam berbeda-beda kan. Ya in general kebanyakan kan pasti pagi ya kan, tapi ada juga yang misalnya siang, sore dan mungkin malam-malam ya. Kalau kita lihat di kota-kota yang cenderung banyak sekolah, universitas, nah itu malam ya benar. jalan. Benar. Bandung, Jogja. Malam pada ngopinya malam bikin skripsi ya. Bikin skripsi. Gitu. Oke, Trian. Paling sebelum kita pindah ke sesi terakhir, gue ada satu pertanyaan lagi. Kenapa Uncle Trian? Emang lu biasa dipanggil Om gitu atau Uncle? Iya, jadi dulu untuk menjadi diferensiasi nama aja Pak, gitu. Ibaratnya ya nama udara lah. Oke. Jadi pakai nama Uncle Trian, jadi biar orang gampang ingat. Nah, akhirnya teman-teman di Makassar pada nama Uncle semua nih, waduh, jadinya nama Uncle lebih banyak dibandingkan. Oh iya? Iya, Mbak. Jadi kalau buka Instagram saya itu beberapa teman-teman akhirnya berubah namanya juga pakai nama Uncle. Waduh, kebayang juga mau ganti akhirnya kayak kebayang mau ganti nama tapi takut Instagramnya udah dicabut tentang birunya gimana ya? Oh serius? Iya. Itu nggak tahu juga. Oh iya. Wah iya. Dan saya juga cuma sekedar iseng aja pakai nama Uncle Trian gitu. Tidak ada hal yang lebih spesifik mengapa pakai itu gitu. Sekarang gue bakal panggil lu bukan Uncle Trian tapi Uncle Illegal. Siap. Waduh, lama banget. Tapi rame loh Pak, Illegal Coffee itu waktu awal buka di Bali sama Fitra, yang foto sama logo saya ada Afgan, ada beberapa artis-artis lah. Keren namanya, pasti keinget emang bener gitu, nggak salah. Oke, kita move into our session ya. Oke, jadi kira-kira ada 9 nih. Kurang lebih. Wah, banyak banget. Ya, lumayan. Kita mulai ya. Iya, baik. Oke, pertama. Dream team for competition barista. Yes. Siapa buat roster, head coach, technical, dan script presentation menurut lo? Roster saya suka. Ada yang dari Australia, Melbourne. Rosternya si Code Black. Itu Korea. Iya. Yang baru kompetisi. Iya, itu karena kita nyoba beberapa kali ke tempatnya dia nggak ada yang fail sama sekali roastingannya. Code Black is yes. Code Black is good. Oke. Gue juga lupa sih namanya siapa. Iya. But yeah, I know. Iya. Head coach? Head coach. Kalau pengen di coach sama siapa langsung sepertinya saya mau pengen di coach untuk kompetisi cup tester barista ya. Barista siapa ya? Barista. Kemarin coach saya Isman sih. Oke. Technical? Tapi udah jalan teknikal ya pasti Faraja. Oke. Presentation script? Wah, presentation script itu lebih kegiatan ada tim kami yang brewers juga. Dia tuh yang paling biasa untuk nyiapin presentation scriptnya kita. Lebih. Nice. Oke. Next question. Nah, kalau main ke Makassar, makanan apa nih yang wajib dicoba biasa turis? Di Makassar itu akhirnya ditetapkan, kalau nggak salah udah ditetapkan sama UNESCO menjadi kota makan-makan. Jadi kalau ke Makassar itu tidak ada hiburan lain selain makan-makan. Nah ini yang saya dengar Pak ya, belum tentu benar juga. Tapi kalau ke Makassar makan apa? Ke Makassar itu makan pilihannya ada daging sapi, daging ikan, ataukah ayam. Semualah ada. Kalau yang daging-dagingan itu kita lebih rekomendasi makan coto
atau dekat rumah saya itu ada palu basah. Orang-orang pada kalau baru main ke Makassar biasanya makan di palu basah rusa. Tapi kalau saya lebih merekomendasikan palu basah onta karena tekstilnya tuh lebih full, lebih onta, lebih broady, lebih Kayak apa ya? Kenceng Ya, banget sih bener. bau dagingnya ya. Kalau sop saudara, saya sukanya sop saudara Irian. Itu semakin malam, jangan datang pagi karena kalau datang malam Habis. tipis. Kalau datang malam tebel pak, Oke. karena kondensasi dan evaporated brownnya itu yang tadi masih banyak airnya. Akhirnya kalau malam-malam kita udah makan yang paling tebel. Oke. Kalau untuk Makassar ikan normal ya, hampir semua sudut jalan banyak penjual ikan dan harganya sangat-sangat affordable untuk dimasuki. Mungkin makan untuk 10 orang ya cuma berapa. Beda kalau kita makan ikan di sini pak kali ya. 1 juta sampai nggak? Enggak, Nggak kan? Nggak. Berapa ratus ribu doang? 700-an. Ya tinggal nangkep aja. Iya nangkep beban ambil pak. Ya seperti itu sih pak, makan di Makassar itu cuma daging dengan sama ayam, ada ayam goreng Sulawesi cakep. Bedanya apa sama ayam goreng Jawa? Dia ayam goreng kampung, ayamnya tuh ayam kampung. Oke. Terus dimarinasi dengan bumbu manis. Nah akhirnya itu yang bikin umami sweet yang kebayang dengan sambal yang lebih gurih juga. Aduh. Jadi emang Makassar, Sulawesi. Makassar pak. Iya nggak, maksud aku palet orang Sulawesi banyak yang asam sama Iya. umami ya. Pada Pada lebih generalnya yang mereka lebih suka yang asam, asam. umami, sedikit asin, nggak boleh ada manis. Nggak boleh. Nggak boleh ada manis. Orang Sulawesi kesini beda. Nggak boleh ada manis. Nggak boleh ada manis. Tapi sama sih orang Sumatera kesini Iya. juga pada bingung sih. Iya. Sama. Iya. Semua manis. Dan di mana-mana jeruk nipis. Oh. Makan Harus harus ya, ada. sebagai- Makan nasi goreng harus pakai jeruk nipis. Makan apapun. Makanya tadi kita habis makan sama Gerlan, adik. Kita habis makan, wah kita sadar kita Jakarta ya, nggak ada jeruk nipis di sini. Iya, harus minta ya. Harus minta. Ya. Oke. Jadi pada dasarnya kalau minum kopi asam juga nggak terlalu Yes. Benar. terkejut dong, kayak minum arabica kayak nggak. Iya, Kalau di udah sini sih pasti kayak basi. iya. Basi. Apalagi yang anaerob atau apa kan udah wah. Kalau Iya. sama bapak-bapak yang biasa suka ngopi tubruk sih udah langsung mungkin gue disiram kali. Tapi mungkin yang tua-tua mungkin ya masih berpikir Ya. seperti itu kali ya. Yang lebih Lebih, yang ya. generation kan. Oke, great. Next, apa yang Uncle bisa bawa pulang dari scene specialty coffee di Qatar dan bisa diterapkan di perkopian Indo? Spanish latte, Pak. Di sana laku banget. Laku banget. Nah, kalau kopi yang kita bawa pulang adalah Spanish latte. Kenapa Spanish latte? Karena budaya kopi di Makassar itu suka yang manis-manis. Makanannya manis, kuenya itu harus manis. Oh, oke. Terus kopinya juga harus punya intensitas manis di atas rata-rata. Kalau kopi susu ya Pak ya. Tapi mungkin sekarang agak sedikit dikurangi karena orang sudah mulai hidup sehat mungkin di sana. Tapi yang sebelum-sebelumnya 2023, 2022, 2000 sampai 2024 mereka masih punya pellet standar manis yang tinggi. Makanya kenapa apa yang dibawa pulang kemarin waktu habis main Qatar yaitu Spanish latte. Karena Spanish latte itu cukup menarik menurut saya. Dan saya adaptasi pulang ke Makassar dan laku juga, Pak. Bedanya apa sih Spanish latte sama latte biasa? Gue aja nggak tahu. Pakai kondens. Pakai kondens. Pakai kondens. Paling Double itu. shot. Double shot, pakai kondens. Udah. Udah, kelar. Oke. Pakai susu. Standar itu. Iya. Oke. Tapi emang beberapa kali kita pergi juga ke Middle East dan bukan cuma di Qatar, di Arab Saudi pun juga beberapa kedai kopi yang kita datang yang paling ramai yang jualan Spanish latte. Itu udah menjadi sesuatu udah ya. Ya, itulah yang membuat semakin menarik nih untuk keliling Middle East juga. Kita coba apakah bener ya cuma daerah-daerah tertentu yang minum Spanish latte, ternyata enggak juga. Ternyata banyak juga daerah-daerah Middle East yang lainnya memang yang laku adalah Spanish latte. Apa mungkin dibawa sama Arabica kali ya? Karena itu kan salah satu Nah, dia punya min
beverage yang dia Ya, highlight. betul. Okay, interesting. Yes. Okay. I've always admired something simple like es koja, yet very successful. Jadi simple and successful. Kira-kira es koja kontribusi seberapanya ke revenue total Kopi Theory, dan kira-kira lu bisa jual berapa cup per hari? Ya, kasar-kasar aja. 90% sih Pak. Oh iya. Iya, itu yang membiayain specialty-nya kita. Itulah yang membiayain idealis saya yang ada di specialty-nya. Iya. Yang bisa membeli. Dari sana, Iya, ya? itu semuanya dari es koja. Okay, that's it to be honest. Yang lain ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya udah terjawab di bincangan kita dari awal. Thank you so much for coming. Thank you so much. Dari luar kota udah Siap. meluangkan waktu, Siap. Rian sama Icin untuk datang, partisipasi. Sebuah kehormatan juga Pak buat saya. Sampai ketemu di WOC Siap. ya. Iya, waduh, udah WOC pada buka booth nggak? ada Pak di kita Mantap. di Roster Village. Roster Village Iya. ya. Kayaknya Biar rame-ramean lah. ya, dan menurut gua WOC itu pasti energinya bakal beda ya. Nah, kita siapin semua untuk WOC ini. Iya. The first time ya Pak. Ya, keren. Oke, thank you so much teman-teman yang udah menyaksikan podcast kita yang ini, yang nomor 6 ya guys. 6. Gua pengen terima kasih untuk tim juga, all my videographers, my creative directors, and we'll see you in the next episode.